kalau kepuasan secara seni itu yang pertama apresiasi. Ya, seperti orang berdoa gitu ya. Kita harus bisa ini mensyukuri doa-doa yang belum terkabul. Ya. Awal itu karena aku suka baca ya, baca sastra kayak filsafatnya Jalaluddin Rumi kayak gitu-gitu aku suka baca. Halo, jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini, masih dengan Zebra Cross. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Kali ini saya akan mengajak teman saya yang sudah cukup berumur. Dia punya rilisan Petika Romantik. Kita sambut sekarang Kak V. Halo. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Lapo. Santai-santai ya lah. Iya. Ngobrol-ngobrol nih soal album terbaru ya. Iya. Kesibukan saat ini lagi lapo lah. Sekarang ini aku punya project tapi bukan dengan nama panggung Solo Petika Romantiknya. Tapi aku punya project sastra ya, bikin musik puisi sama temen. Dan rencananya akan meluncurkan 8 puisi yang kita ubah menjadi musik puisi. Terus kita juga lagi bikin gigs 8 titik sesuai material puisi yang kita bikin 8 puisi. Mantap. Rencana acaranya mulai kapan? Atau sudah berjalan? Sudah berjalan, ini udah gigs keempat. Boleh nyebutin tempatnya? Boleh. Gigs yang keempat ini akan kami gelar di Indrokilo Art Space di Jalan Gribik nomor 100. Yang belum tahu Indrokilo Art Space itu di Hotel Gribik ya? Betul. Gesos. Target utamanya untuk proyekan ini sebenarnya apa ya? Sebetulnya nggak muluk-muluk ya, karena saya suka sastra, literasi, jadi sebetulnya target saya itu puisi itu hanya hidup di kalangan penyair aja, Mas. Tapi untuk di kalangan masyarakat secara umum, apa itu puisi? Ya. Maka saya wahanakan bahwa puisi bisa dilakukan, bisa dinikmati selain dibacakan. Ya. Itu sih. Padahal kan puisi dikasih nada jadi lagu. Betul. Nah, nada tanpa puisi tanpa diulang lagi. Ya, maksudnya kayak ngono lah. Maksudnya tanpa nada itu hanya sekedar puisi saja. Puisi aja. Mantap itu. Iki yang besok ini rencana tanggal berapa? Mungkin dari teman-teman ada yang besok itu saya gelar di Indrokilo Art Space itu tanggal 8 sama 9. Ya. Jadi 2 hari mulai jam 4 sore sampai malam. Setelah itu nggak ada lagi? Ada kelanjutannya ke gigs ke 5, 6 sampai 8. Kita pindah-pindah sih tempatnya. Itu maksudnya per gigsnya itu selisih waktunya itu sampai berapa lama? Ya, dalam 1 bulan insya Allah aku gelar itu 2 titik tempat. 2 titik. 2 titik tempat. Kan khawatirnya ini nanti pas tayangnya udah terlewat gitu loh ya. Kan khawatirnya. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal Petika Romantik. Ini album yang keberapa? Gitu? Itu album pertama di Project Solo saya, Petika Romantik. Jadi Petika Romantik itu lahir 2019, Mas. Oh iya. Ya, terus aku ngeluncurin album itu di
tahun 2020 aku launching di Museum HAM Oma Munir karena diminta oleh Mas Andi Irfan Kontras untuk bikin di situ. Ya itulah, di situlah. Cukup menarik, cukup menarik. Nah, ini lah kan ketika aku baca-baca judul-judulnya ya mengundang penasaran gitu kan. Mulai dari sudut terang kotaku, Sudut Remang. oh sudut remang aku malah kecamatan kaget toh ya. Iya. Sudut remang kotaku, rindu hujan di musim hujan. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah. Rindu hujan di musim hujan. Ya, Jadi gini ya, kebetulan kan saya juga suka sastra ya. Jadi rindu hujan di musim hujan itu yang saya maksud sebetulnya lagu ini bertutur tentang kotaku, Malang. Malang. Ya. Malang ini ruang hijau semakin sempit, Mas. Nah, banyaknya gedung-gedung tinggi menjamur, itu ruang hijau kan semakin sempit. Jadi aku merasakan Malang itu kalau dulu ketika aku mungkin masih sekolah, itu ketika musim hujan, aku bisa merasakan betul-betul dingin, hawa yang dingin, mungkin bau tanah, bau sungai atau apa, itu bisa aku rasakan. Tapi sekarang musim hujan kok malah sumuk. Bau banjir. Iya. Bau banjir, matek, tanggone kintir. Ya toh. Ya, itulah keresahan itu. Jadi harusnya kan kalau musim hujan kita bisa merasakan sejuknya hawa. Berarti kan kita ini lagi merindukan aromanya ya, Iya, aroma pas itu. lagi hujan tuh. Betul. Iya, iya, iya. Kalau yang sudut remang kotaku kebetulan dulu aku itu pernah dipercaya pegang sound di sebuah kafe. Setiap hari itu saya lalui lewat daerah Tugu ke sana itu SMA 4 itu. Depannya Tolelius itu kan ada kafe itu, aku ngesoni di situ. Kurang lebih 2 tahun salah. Jadi soundman itu setiap kali lewati pulang malam itu Tahu saya aku, ya maksudnya ngerti ya. melihat itu loh ya. Iya, iya, iya. Ya jadi dari sisi remangnya kota kita itu ada hal yang Ada, itu radius sekitar nggak sampai 100 meter lah dari bundaran Tugu itu. betul. Iya. Nah, itu mungkin sampai hari ini kayaknya masih ada, cuma Masih udah ada. jarang kayak dulu ya. Nah, ini aku yang menggelitik lagi nih, sepi macam apa gitu. Kebetulan sebetulnya saya itu punya vokalis, dosen sastra Inggris, dulu UM, sebelum jadi Petika Romantik, itu namanya Inatanae. Sekarang dia ngajar di NTT Kupang. Ya, jadi dosen Inggris, bahasa Inggris di sana. Sehingga kita itu bisa, dan lirik lagu itu ditulis oleh Mbak Ambara Saraswati. Sepi macam apa itu bertutur bagaimana apa ya, ketika kita bercengkrama di tengah malam, yang terdengar hanya suara jangkrik, terus suara apa ya, suara-suara malam lah, kata angin, nyamuk mungkin seperti itu. Jadi di situ Mbak Rara mencoba menulis sepi macam apa itu ketika malam yang betul-betul sangat sepi. Kita ngelihat ruangan sudut-sudut apa kampung itu kok sepi banget ya. Nggak cari wong Jawa kayak ngono itu. Ya seperti itu. Mungkin kalau saat ini kita masih bisa merasakan sepi yang seperti itu di sedikit minggir lah. Iya betul. Ke pedesaan. Ya kalau mungkin di daerah Malang sendiri ya Sau Jajar ke timur dikit lah, arah ke Tumpang atau ke Singosari ataupun apa itu masih bisa kita merasakan. Tapi hal yang seperti kalau sejujurnya itu juga
perasaannya Mbak Rara sendiri ya. iya, Mungkin Mbak sebenarnya Rara itu. lagi kesepian. Iya, iya. Butuh kehangatan. Betul. Bisa di Nah. glek. Ini untuk yang berikutnya ini semesta berdamai. Ini aku seneng juga, maksudnya secara kata semesta berdamai itu apa ya di bayanganku itu kita ini memang harus bersatu dengan semesta ya. Betul. Biar nggak terlalu banyak sambat ataupun apa. Ya mungkin penjelasan lebih lanjutnya kan bisa diceritakan. Jadi semesta berdamai ini sebetulnya lebih bertutur pada, jadi ini ya, lagu Semesta Berdamai ini sebelum saya cetak di CD itu udah terekam dan aku bikin trailer menjelang launching itu, potongan-potongan dikit itu tak share di IG, di Facebook dan sosmed lah ya. Tiba-tiba aku itu dihubungi sama Mas Andi Irfan Kontras. Mas, aku suka lagu Samen ini. Terus aku bilang gitu. Boleh nggak kalau lagu ini aku jadikan media advokasi di Papua? Monggo. Terus aku sampean bantu apa? Artinya di situ bukan proyek ya. Aku oleh apa lek sampean pakai laguku. Ya Mas, nanti kita ngobrol. Nah, karena lagu Semesta Berdamai ini sebetulnya aku lebih bercerita gini ya. Aku bertutur tentang bagaimana orang-orang yang sama Orde Baru sengaja dihilangkan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Aku coro bela orang-orang yang sengaja dihilangkan kayak gimana. Jadi ya bisa aku, karena aku pemusik ya aku bikin lagu. Kalau pada saat aku ngelukis ya mungkin jadi karya seni rupa ya. Nah di situ karena lagu ini yang dia suka itu kan tidak menyebutkan nama tokoh. Nah, contohnya kan ada lagi yang Munir mati dibunuh. Nah, saya tidak membuat kata seperti itu. Makanya berdamai dengan suasana yang ada. Kalau kita bisa berdamai ya kita bisa berkarya, itu sih. Iya. Saya kira itu. Tapi kan macam-macam kan orang-orang yang ngomongin seniman atau musisi kadang kan ketika ada kekacauan itu dia semakin mendapat inspirasi, ada yang kayak gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan, Bebas dengan cara bebas penyampaian dengan ya. cara masing-masing. Nah, ngomong-ngomong ini ya, kan sebelum proses Petika Romantik kan pasti ada perjalanan sebelumnya tuh. Iya, betul. Nah, biar teman-teman ini pada tahu sebelum pengen menikmati ini bisa di Spotify ada, ataupun di YouTube. Semua platform Ya, insya Allah semua ada. platform insya Allah ada. Mungkin bisa menceritakan proses sebelum terjadinya inilah. Entah itu ada bikin kompilasi atau apa, atau seperti apa, sampai akhirnya bertekad untuk membuat album sendiri gitu. Jadi dulu itu saya punya band itu cukup fenomenal. Namanya Ankestra gitu ya. Ya gitu, album Ankestra itu lahir tuh, waduh kita itu capek. Diminta manggung gitu. Ya. Aku tak pikir kok ngebum, cuman wilayah Malang aja sih ya. Rame lah kampus-kampus diajak main. Nah, tiba-tiba karena kita itu ngeband sama kampus, anak-anak kampus ya. Begitu lulus pulang masing-masing. Iya, kebanyakan seperti itu. Iya. Iya. Nah, akhirnya ya itu. Aku buat istilah lek arek sing ben-benan mari komplit saiki solo iku, aku mikir solo pada akhirnya. Seperti Mas Cipeng ini kan punya Ya sebenarnya aku BL. BL ada, aku juga punya proyekan sendiri. Ya. Jadi tapi semuanya masih Alhamdulillah ya. jalan, Lah, ya. kalau di Ankestra ini sebetulnya nggak ada kata bubar juga nggak ada. Cuman vakum aja karena pemain drumku harus pulang ke Jakarta, pemain bassku anak Banyuwangi. Usai kuliah harus pulang. Terus
vokalisku itu menikah, punya anak, terus jadi dosen, ngajarnya di Tuban. Nggak tahu kampus apa, pokoknya dia bilang di Tuban gitu. Sehingga aku berpikir, aduh, karya-karyaku yang sebetulnya mau tak persiapin buat temen-temen, nggak bisa ini. Ya. Aku tetap rekaman sendiri. Akhirnya aku bikin project solo, awal-awalnya sama Mbak Rara tadi itu. Karena Mbak Rara juga karena harus ngajar di sana, akhirnya aku putuskan pakai nama panggung Petika Romantik. Petika Romantik. Mantap, mantap. Ya mungkin kalau untuk target selanjutnya mungkin ada album berikutnya. Sebetulnya atau sudah ada materi yang siap diluncurkan? Sudah ada materi siap yang diluncurkan, cuman masih belum. Kapan kita mau luncurkan. Sudah selesai, tinggal ya mungkin produksi dan sebagainya. Itu yang terus nunggu momen lah, momen yang pas. Berarti kan selagi nunggu momen yang pas untuk Petika Romantik yang kedua, yang berikutnya. Bikin proyekan sastra musik tadi. puisi itu. Nah, yang aku dengar-dengar ini kan ada proyek baru dengan The Crimson. Nah, ini ceritanya apa ini? Jadi gini ya, aku tuh banyak keterlibatan dengan teman-teman literasi, terutama sastra ya. Jadi banyak lah teman-teman pembaca puisi ini ya bikin acara-acara itu selalu baca puisi. Terus ada beberapa teman, Mas, main be aku ya, main apa? Aku mau coba puisi ringono. Ya semampuku ya. Ya udah. Akhirnya aku sering diminta itu, akhirnya aku juga jadi ketagihan gitu. Jadi ketagihan bikin instrumen yang aku tujukan ke puisi gitu. Sampai aku bikin karya instrumental khusus puisi itu juga sudah ada di platform. Nama albumnya Lampu Kamar gitu. Tapi di situ ternyata kategori musik yang saya bikin niatannya bikin musik puisi, ternyata masuknya musik relaksasi. Oh iya. Karena belum ada ya kategori itu mungkin. Sebenarnya ono sing arek-arek kaya kanca lah, berarti yang bikin musik relaksasi Jatmiko. Kan saya juga lagi bikin proyekan itu. Nah, aku jadi ketagihan, Mas. Kok asik ya? Aku gak soro-soro nyanyi, ngiringi arek-arek maca puisi, kok enak. Aku iso dulinan dengan. Nah, dari situ aku mulai mengembangkan efek lah ya, aku tambah, aku butuh modulasi, butuh apa, karena butuh suasana, karena puisi itu tergantung pengkaryanya. Ono sing puisi dari teman-teman kalau bikin acara namanya puisi malam Sabat. Itu puisinya sangat keras, dia memang puisi-puisi pemberontakan, protes. Kalau bikin acara namanya panggung protes kalau nggak salah. Itu setiap 3 bulan sekali. Jadi yang datang ya mereka yang sifatnya perlawanan, dan aku selalu terlibat di situ. Kadang aku bawa alat ya nggak harus aku main petikan, kadang ya noisan, tak isi noisan gitu. Ngikutin suasananya mereka aja. Situ asik, aku asik, sudah selesai itu aja. Sebenarnya hal opo atau siapa yang sangat meracuni untuk menjadi sosok yang seperti ini lah. Nah kan pasti kan. Bisa jadi, sampai bikin karya-karya sampai saiki lah. Jadi awal-awal itu karena aku suka baca ya, baca sastra kayak filsafatnya Jalaluddin Rumi kayak gitu-gitu. Aku suka baca, dan tatanan bahasa ini betul-betul indah gitu ketika karya tulis itu betul-betul ditulis dengan parameter sastra yang bagus. Itu aku pun nggak bisa nulis sebagus mereka ya, tapi
betul-betul indah, bagus. Nah ini menarik buat aku. Jadi ada beberapa karyaku itu betul-betul tak ambil dari puisinya, misalnya puisinya Rendra, puisinya Sapardi Djoko Darmono juga ada, tapi belum terekam ya, cuman sudah tak kuasai di alat musik dan cara bernyanyinya. Nah itu kemudian terus aku sering banyak keterlibatan ngiringin teman-teman baca puisi, itu semakin banyak lah referensi yang tak baca tentang puisi itu, sampai pada akhirnya aku menemukan satu titik orang yang aku bilang anak ini aneh kalau baca puisi. Terus aku mulai mencari tahu siapa dia, ternyata memang dia juga lulusan sastra di salah satu fakultas ya. Nah di situ aku ngajak ngobrol, namanya Agil kalau di Crimson itu. Nah, aku bilang, Gil, puisimu lek aliwana ya Bu. Aliwananya gimana? Ya boleh kita bikin musik puisi. Jadi ada puisi yang full kita jadikan lagu, ada yang kita ambil bagian untuk dinyanyikan, berikutnya kita bacakan puisi, dan dia meresponnya dengan bagus. Ya udah, kita mulai proses pada saat itu 2024 pertengahan lah. Terus sampai sekarang kita mulai punya program record, punya program kapan launching, terus kita lagi ngerjain gigs 8 titik hanya di Kota Malang aja dulu. Nanti kalau udah album lahir lah baru kita pikirin tour atau apa gitu. Ya harapan terbesarku dari The Crimson itu ya cuman menghidupi, bukan, semoga bisa hidup puisi itu di kalangan masyarakat semuanya. Karena kalau kita boleh jujur kan, budaya kita itu yang kuat itu bukan membaca tapi bertutur. Kita kecil udah diceritani hati turu. Kancil itu nyolong timun, nah seperti itu. Sebenarnya ya untuk puisi ono genre ini enggak sih? Iya, betul. Ada genrenya. Musik kan juga gitu Mas, ada mayor dan minor. Itu aja ya. Gak ngomongi rock, punk atau jazz atau dangdut ya. Aku bisa merasakan misalnya tulisannya Mas Cipeng. Nah, sebelum dijadikan lagu, ini aku anggap ini puisi. Aku misal baca, wah ini mayor ini, ini minor ini. Nah, yang membedakan itu apa nih? Yang membedakan apa happy ending atau sad? Maksudnya bahagia apa? Kalau minor kan biasanya kita melawan Mas. Oh iya. Kalau mayor itu bisa di tengah, bisa di bawah, kan gitu ya. Bisa ikut arus lah. Tapi kalau minor itu biasanya kita di bawah. Salah satu contohnya ada lagu satu album, nggak tak sebutin namanya, mungkin Mas Cipeng tahu. Minoritas itu albumnya ya cukup legend ya. Nah, itu kan lirik-liriknya kan bertutur tentang bagaimana orang-orang kecil, ya toh. Bagaimana orang-orang kecil melawan, bagaimana orang-orang kecil tertindas, bagaimana orang-orang kecil cara menyampaikan protes-protesnya atau apa. Biasanya puisi itu bisa saya nikmati sama seperti musik. Ketika saya menciptakan nada, sebelum misalnya terbiasanya Mas Cipeng ini bikin instrumen dulu atau lirik dulu, kan gitu ya. Tentu. Nah, makanya kan nggak pasti. Kalau misalnya dari lirik dulu, sampean baca kan, lirikku ki minor ya. Nah, yang nggak harus musiknya ikut minor juga enggak. Cuman maksudku, ini nada minor. Nah, seperti itu. Paham. Seperti itu sih. Berarti kan seumpama ya, kayak maksudnya semua genre musik ibaratnya diisi puisi itu memang bisa atau sangat bisa ya? Sangat bisa. Misalnya BL ini kan punks gitu ya. Nah, Panghore. Ya. Hore itu. Iya. Misalnya satu ketika sampean gak kepingin nyanyi, lu apa? Iya. Belum musik, tapi sampean ternyata moco. Dan cara membacanya itu gak harus koyok aku di sana. Kan bebas. Bebas aja. Nah, seperti itu. Aku kira
semua genre musik apapun bisa. Bahkan sampai yang noise lah apa ya, yang nggak bisa dipegang chord itu kan noise kayak gitu. Itu sering kali aku main, teman-teman baca puisi, ya seperti yang aku bilang tadi. Ya aku cuman main efek itu, mainan efek, teman-teman udah ngerespon baca puisi macam-macam. Nggak apa-apa, penting kan bagaimana audio itu nggak sampai nabrak gitu. Tetap kelihatan yang baca, musiknya tetap kelihatan gitu. Tapi sementara ini ya, maksudnya kan aku juga nggak pernah mengikuti ya. Tapi diikuti terus ya. Ya nggak juga maksudnya. Nggak terlalu mengikuti genre yang ini lah maksudnya kan gitu. Pernah nggak ono sing nonton gitu? Pernah Mas, pernah. Jadi eventku apa event ya, nggak orang? Tahu itu, contohnya ada beberapa teman yang bikin kegiatan gitu ya. Selain faktor hujan, mungkin apa teman-teman kolektif ini lagi banyak bikin event juga, jadi bentrok itu. Jadi aku diundang main, yang datang itu cuma 3. Loh, tapi di situ itu aku bahagia. Tapi ngomong ukuran manggung sukses itu kan mungkin sekelas band legend gede-gede ngono kan rame pengunjung atau EO aja. EO lagi acara. Ukurannya sukses bukan artisnya sukses main. Iya. Tapi tiketnya terjual habis. Iya, pasti. Ya toh. Lah ukurannya artis besar pasti pengunjungnya banyak. Iya. Tapi kalau kepuasan secara seni itu yang pertama apresiasi. Ya toh. Ya, tetap all out lah. All out-nya di situ. Pastinya. Terus bagaimana karya Samen ditonton wong telu tapi dek hikmat. Tapi Samen main di 60 orang sampai 100 orang tapi mereka gadget. Nggak enak. Nah itu kan nggak enak banget ya. Apa bedanya Malik ini kayak ngiringi wong mangan di kafe gitu ya. Bener, seperti itu. Itu aku nggak tertarik juga. Iya. Ya kadang ya kita juga pernah, maksudnya pernah kayak gitu. Ya nggak enak rasanya. Nggak enak rasanya juga. Mending nonton Didik tapi ngerti lagu atau terus bisa interaksi kita. Ada output pertanyaan lah. Kenapa bikin lagu itu misalnya dari audiennya bisa itu satu yang menurut aku keren. Keren gitu. Mantap. Kadang-kala kan gini. Aku contohnya atau Mas Jipeng pernah diundang main gitu ya. Sama panitianya. Kita diundang itu kan dalam artian memblow up acara panitia tersebut. Tapi begitu kita main, panitianya ini lo gak ngereken. Iya toh. Oh, Jipeng mek ngono tok iki wis males aku. Atau ketika romantik mek ngono tok. Aku mbok undang, mbok kei duit, mbok bayar. Nyuksesno acaramu. Nih, kok kue kok ndelahum ngono ya. Terus kita mau ngomong apa coba kadang-kadang di situ. Ya, itu kadang-kadang keluh ke saya, tapi ya biasa itu. Iya. Makanya kadang yo ono sing diundang gak peduli kan. Ya. Cuman kan gak ono anuan ya gak enak gitu loh, maksudnya gak ono interaksi antara tetap kayak apa atur ini ya, gitu loh. Itu bagian. Tapi yang terpenting kan kalau buat aku ini ngomong-ngomong soal cara berkesenianku ya. Itu seperti buat aku itu seperti orang berdoa gitu ya. Kita harus bisa mensyukuri doa-doa yang belum terkabul. Iya, itu ya. Iya, aku setuju. Itu. Kebanyakan orang berdoa itu menuntut langsung dikei sing gawe urip. Enggak seperti itulah. Tapi enggak terkabul, enggak pernah disyukuri. Nah, itu ya Mas Jipeng tadi ngasih
albumku, aku nggak selalu cetak dan aku tak bagi-bagi dok. Itu buat aku wah luar biasa nih. Aku nggak tahu prosesnya sampean duwe alat rekaman dhewe, iso produksi dhewe atau ya apa gitu kan. Aku kepingin iso koyo ngono Mas. Ya, itu off the record saja. Nah. Oh, itu. Sumpah aku kepingin koyo ngono Mas. Ada triknya. Iya. Ya mungkin apa ya, perlu belajar ya. Kita perlu belajar dalam bentuk apapun di bidang seni itu. Ya. Yang penting ya itu Mang harus bisa mensyukuri dan jangan takut karya kita itu dinilai orang kayak Iya, apa. pasti lah. Itu sih buat aku. Karena kan kesuksesan karya itu kan nggak bisa seperti membalikkan tangan ya. Betul. Tetap semua ada prosesnya. Kalau pengen cepet ya butuh uang gede juga gitu ya kan. Outputnya rono balian. Iya. Iya. Kembali lagi ke Petika Romantik. Dari 6 lagu ini sing paling energik, paling menurut awakmu yang paling iki lho ya paling enak lah menurut pasti kan ono toh dari 6 iki. Ya itu. Yang dari 6 itu yang aku suka 3. Jadi ada Sudut Remang Kotaku, Rindu Hujan di Musim Hujan, sama Semesta Berdamai. Ya. Gitu. Pemain pas dimainkan itu paling aku suka. Pasti energinya ono lebih nih toh ya dibandingkan lagu-lagu lainnya ya. Sebenarnya kabeh sama ya. Nah, sebenarnya gue ya kini pengen lah ngerungokno satu lagu atau apa, tapi gitarnya kena emang enggak ya, lek kena kan iso satu lagu ya. Coba ya. Lebih oke lah. Belum stem ya. Oke, kita dengarkan satu lagu dari Petika Romantik. Pada aksara ini aku berdamai tanpa menyebut siapa Tuhanku. Tak selamanya hidup begitu, bercerita tentang surga dan neraka. Pada semesta ini aku berpijak dengan angan tanpa melupakan kisah manusia yang hilang dan musnah. Berjuang tak harus saling membunuh. Lalu mengapa kita saling menikam? Pada semesta ini aku berpijak dengan angan tanpa melupakan kisah manusia yang hilang. Pada
pada semesta ini aku berpijak dengan angan tanpa melupakan kisah manusia yang hilang dan musnah. Wow, mantap. Ya gitulah. Padahal gitar gak enak loh Wah. ya. Iki lho, wes, tapi saya iso ya. Di sini rada Iya, jadi, berat ya. Sound gitarnya tadi Mohon maaf. kesalahannya di gitarnya ya, bukan di orangnya. Ya, untuk terima kasih sebelumnya buat Petika Romantik. Sama-sama. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan atau apa yang perlu disampaikan buat teman-teman pemirsa. Zebra Cross. Jangan takut berkarya, jangan takut melawan. Oke? Berkarya dengan bebas, dengan sesuka hati kamu. Jangan lupa bahagia. Mantap. Terima kasih. Sampai jumpa lain Sama-sama. waktu. Sun. Good luck. Ya.